Yang pertama saya akan jelaskan dulu di proyeksi tahun politik 2021 ini saya melihat Bang Gigin ya dan pemirsa itu tidak akan ada banyak bandul perubahan gitu dalam konteks politik nasional. Jadi bandulnya tetap ada bandul pemerintah dan bandul rakyat. Nah, rakyatnya apakah di situ ada ormas gitu kan atau civil society atau kelompok yang lain gitu. Kenapa ini muncul dua bandul besar ini? Karena minimnya kekuatan oposisi di parlemen. Jadi karena oposisinya tidak jalan, gitu kan, oposisinya minimalis, maka yang terjadi adalah pembentukan kekuatan bandul rakyat tadi, gitu loh. Nah, kekuatan bandul rakyat itu salah satunya tadi, misalkan salah satunya saya katakan ada di FPI, gitu loh. Dan FPI-nya sudah dibubarkan, gitu loh. Kan kira-kira begitu. Nah, terkait dengan pembubaran FPI, saya melihat tentu ini kan akan bertali temali nih dengan persoalan misalkan pemilihan Kapolri yang baru gitu, karena persoalan hukum gitu kan, lalu juga persoalan apa namanya stabilitas politik dan lain sebagainya. Nah, saya memproyeksikan politik 2021 sekarang saat ini dan ke depan itu adalah bandul pemerintah dengan bandul rakyat itu. Tapi sekarang saat ini adalah sejauh mana bandul rakyat ini semakin terkonsolidasi dengan baik gitu. Misalkan tadi pasca dibubarkannya FPI, saya melihat ya, kita mohon maaf nih sekali lagi, kita tidak boleh menjustifikasi atau Islam itu misalkan diwakili oleh FPI gitu. Nah, kan kelompok politik Islam itu diwakili oleh FPI atau 212, tidak. Itu bagian gitu loh, bagian daripada kekuatan politik Islam. Tapi kalau diwakili tidak, itu ada banyak yang lain. Ada ormas-ormas yang lain, ada kelompok yang lain gitu kan. Ini menjadi penting. Jadi tidak juga misalkan Islam diwakili oleh FPI kan tidak, tapi FPI adalah bagian pendukungnya dan semuanya umat Islam kan begitu. Nah, artinya apa? Peta kekuatan politik Islam sendiri itu kan menyebar di mana-mana. Di banyak, kalau kita secara formal berbicara kekuatan politik di parlemen, maka bicara partai politik. Dan kalau kita bicara partai politik Islam, mohon maaf, sampai hari ini kita belum bisa bersatu untuk partai politik Islam itu. Ketua umumnya partainya masih jalan-jalan sendiri. Jadi bukan menjadi solid kekuatan politik Islam di parlemen itu tidak. Nah, karena tidak solidnya kekuatan formal partai politik Islam di parlemen itu dalam konteks tadi ya menyuarakan kepentingan publik, ya kan. Lalu minimnya oposisi, maka tadi muncullah kekuatan-kekuatan civil society itu gitu loh. Ya banyak lah, misalkan ada kami gitu kan. Ada LBH dan ada kelompok-kelompok lain yang tentu peduli terhadap persoalan demokrasi. Peduli juga terhadap misalkan kemarin diskursus pembubaran FPI gitu. Apakah memang ini sudah sewajarnya atau tidak? Kan begitu. Nah, saya ingin mengatakan saya sih berpikir di jalur saya ya akan senetral mungkin, seobjektif mungkin. Artinya pasca pembubaran FPI itu saya mengatakan bandul kekuatan politik hanya akan ada di pemerintah dan ada di rakyat itu. Cuma rakyatnya ini kan banyak, tidak diwakili oleh FPI juga gitu, atau oleh ormas yang lain juga gitu. FPI adalah sebagian daripada kekuatan politik Islam gitu loh, non parlementer yang ada di Indonesia. Nah, cuma memang kekhawatiran pemerintah, saya menilainya ya Bang ya, itu adalah dikhawatirkan FPI ini akan menjadi besar gitu. Habib Rizik juga akan menjadi besar. Kalau mereka besar dan keliling se-Indonesia dan rakyat terpengaruh oleh kekuatan itu, maka tentu yang akan terimbas apa? Legitimasi pemerintah. Karena bagaimanapun kan FPI dan Habib Rizik mewakili, mohon maaf ya, saya mewakili pihak-pihak oposan yang terhadap pemerintah. Oleh karena itu ya dikunci, ya dibatasi ruang geraknya, bahkan dibubarkan. Tentu yang anti klimak dibubarkan sebelumnya dan ditangkapnya tokoh sentralnya Habib Rizik tersebut, Bang. Ya, ini kan kita di pemerintahan Pak Jokowi sudah 2 ormas dibubarkan ya. Artinya Hizbut Tahrir Indonesia ya kan, karena dia skala internasional, kalau organisasi internasional kalau Hizbut Tahrir ya. Yang terakhir adalah FPI ini. Ya memang ini yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan masyarakat termasuk para ormas. Kita tidak tahu lagi apa yang akan dibubarkan di tahun-tahun berikutnya. Nah, jangan sampai begini.
pembubaran itu jangan sampai karena sentimen pemerintah terhadap ormas itu gitu loh. Kita tahu misalkan saya mengatakan ya, ikonnya Muhammadiyah itu kan rumah sakit dan pendidikan. Jadi kalau kita bicara Muhammadiyah, ikonnya ya rumah sakit dan pendidikan. Lalu kalau kita bicara Nahdlatul Ulama, maka dia apa? Adalah pesantren. Pesantren lah ikon Nahdlatul Ulama. Nah kalau FPI ini apa? FPI ini kan nahi mungkar, ya kan? Nahi amar ma'rufnya dilakukan oleh ormas-ormas yang lain, termasuk NU dan Muhammadiyah. Nahi munkarnya itu dilakukan oleh FPI. Karena dia nahi munkar agak berat gitu ya, maka banyak pihak yang tidak disukai. Ya, makanya salah satu poin pembubaran argumen yang dikemukakan oleh Mahfud MD adalah misalkan FPI sering sweeping dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya bukan itu. Nah, karena mungkin begini, FPI sudah mengingatkan, misalkan lokalisasi ya kan, dan tempat-tempat maksiat lain sebagainya sudah mengingatkan mungkin, tolong jangan. Tetapi kan mohon maaf, penegak hukumnya membiarkan. Mungkin tanda petik ya, ada setoran sana sini gitu. Mungkin ada pengamanan sana sini, kita tidak tahu ya. Nah, penegakan hukumnya kan tidak jalan, makanya mereka berjalan sendiri. Jadi sesungguhnya kesalahan itu bukan ada kesalahan di FPI semata, ada pihak penegak hukum juga, pemerintah. Kenapa hukumnya tidak ditegakkan? Nah, kalau hukum tidak ditegakkan, maka masyarakat siapapun dia termasuk kita akan melakukan itu, karena konsepnya nahi mungkar tadi. Nah, oleh karena itu gesekan itu terjadi gitu loh. Nah, tentu kita tidak ingin ya, kalau kita sudah sepakat dengan demokrasi, maka cara-cara pembubaran ormas pun harus secara elegan, dengan fakta-fakta yang tentu dengan yang ketat gitu loh. Misalkan membahayakan ideologi negara. Kan FPI ini kan nggak tahu apakah, kalau versi pemerintah kan tidak mengatakan membahayakan ideologi negara, saya nggak tahu. Apakah memang takut ditumpangi oleh HTI? Saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti ini menjadi presiden buruk dalam konteks demokrasi hari ini gitu. Nah, ke depan tentu kita harus mengevaluasi ini semua. Jangan-jangan gitu, jangan sampai ormas yang kritis, ormas yang katakanlah mengadakan misalkan tanda petik perlawanan terhadap pemerintah, lalu dicari-cari kesalahannya, lalu dibubarkan. Ini kita tidak ingin. Itu kita ingin keadilan ditegakkan kepada semua ormas, termasuk kepada FPI. Lalu bagaimana misalkan ketika FPI dibubarkan, kasus penembakan 6 laskar FPI-nya, tuntas tidak? Ini juga menjadi penting. Jadi di satu sisi FPI-nya dibubarkan oleh pemerintah, katakanlah secara formal hukum, ya katakanlah oke. Lalu bagaimana pengusulan kasusnya? Ini menjadi penting. Jangan sampai pembubaran itu menghilangkan jejak-jejak misalkan pembunuhan yang kita tidak tahu siapa pelakunya. Ini bahaya juga ini. Kalau itu dibiarkan, maka mohon maaf, kalau ada misalkan nanti ada orang yang kritis, bisa ditembak di tengah jalan oleh siapapun. Kan ini yang mengkhawatirkan. Nah, mari kita jaga demokrasi ini gitu, dengan kelapangan dada semua elit, agar apa persoalan-persoalan yang ada ini diselesaikan ya. Ya meninggalnya Laskar 6 FPI itu yang diselesaikan dengan tuntas. Siapa pelakunya seret ke pengadilan. Pembubaran FPI juga harus bijak. Ya kan misalkan tidak berdasarkan sentimen semata karena dia misalkan tadi lawan politik atau yang kritis terhadap pemerintah lalu dibubarkan. Pembubaran itu kan menurut saya kalau memang benar-benar mengancam terkait dengan ideologi bangsa atau ideologi negara, itu yang paling penting kalau menurut esensinya. Nah, saya melihat, ini saya menilai aja ya Bang, kelihatannya dari pernyataan Menko Polhukam, kelihatannya ada arah bahwa FPI itu tadi ingin, mohon maaf ya, saya arah kelihatannya gitu, akan mengadakan mendirikan negara Islam, atau konsepnya konsep syariah gitu kan, dan itu dianggap bertentangan dengan Pancasila gitu, dianggap oleh pemerintah kan gitu. Ya ini sebenarnya menjadi pertanyaan kita semua. Jangan sampai kasus ini, dua ormas ini dibubarkan, lalu ada ormas-ormas yang tidak bersalah atau ormas yang kritis terhadap pemerintah dibubarkan kemudian. Ini menjadi sebuah keprihatinan dalam demokrasi yang kita alami saat ini. Kita tidak ingin 22 tahun kita berdemokrasi lalu turun. Saya ingin bercerita aja Bang, tanpa harus menggurui ya. Jadi kita ini persis sama dengan teorinya Bourdieu. Reformasi berjalan 22 tahun, 98 terjadi. Tapi habitus kita ini, mohon maaf ya, habitus kekuasaannya itu adalah mohon maaf korup, kekuasaannya sama katakanlah mohon maaf ya, mirip-mirip dengan Orde Baru gitu ya. Lalu perilaku elitnya juga tidak berubah. Ini karena
reformasi ada tapi perilakunya tidak berubah. Makanya kita tidak berubah sama sekali. Jadi kita memang berhasil menumbangkan Orde Baru, ya kan, dengan gerakan mahasiswa dan rakyatnya. Tapi kita tidak berhasil merubah perilaku elit-elit dan pejabatnya. Ini sama. Hari ini kita mengalami situasi di mana misalkan masyarakat agak ketakutan mengkritik. Iya. Tadi kemarin saya banyak cerita dari teman-teman LSM, teman-teman seperjuangan lain sebagainya melapor ke saya, Pak. Saya banyak teman-teman yang ketika mengetik sesuatu aja di media sosial, lalu pertanyaan saja ditangkap. Nah ini kan bagaimana gitu loh. Jadi ini menjadi persoalan kalau ini tidak kita perbaiki bersama. Kita evaluasi bersama. Ya kalau bahasa saya mumpung di tahun baru ya 2021, tahun yang penuh semangat gitu ya. Tentu harus diperbaiki semuanya. Jangan sampai negara ini diurus dengan salah kelola gitu. Kita ingin negara on the track gitu. Makanya perilaku elitnya harus berubah. Kalau otaknya, pikiran hatinya sama-sama dengan Orde Baru, ya maka sama aja negara ini ke depan akan seperti itu. Tidak ada perubahan perilaku sama sekali.